Baiklah, selamat pagi, siang, dan malam bagi Pak Iis dan teman-teman. Saya Georgius Alessandro Cristianto, NPM 22262407172. Saya Nabil Saudin Prima dengan NPM 222624018. Saya Triwayu Joserta dengan NPM 222624060. Di sini kami akan mempresentasikan apa yang telah kami buat sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester ganjil. Oke, untuk pengerjaannya kita menyesuaikan dari soal, di mana kita akan menentukan IP dari setiap node itu berdasarkan NPM kami masing-masing, yang di mana name node itu NPM-nya itu 60, itu adalah saya, yang di mana name node atau master dari node-node ini itu saya gunakan di PC ini. Kemudian ada data node 1, itu 128, itu adalah Nabil, data node 1, dan digunakan di laptop satunya. Kemudian juga ada 172, data node 2, itu dari NPM Gregorius, itu digunakan di laptop satunya lagi. Oke, di sini adalah device-device yang akan kami gunakan untuk melakukan project UAS kali ini, di mana satu PC, kemudian satu laptop, maksud saya 2 laptop, kemudian satu AP router, access point router yang untuk berfungsi menghubungkan ketiga device tersebut. Oke, jadi sebelum kita melakukan instalasi Hadoop dan instalasi Alpine lebih tepatnya, kita akan melakukan pembuatan virtual machine terlebih dahulu. Nah, untuk pembuatan virtual machine-nya itu, kita bisa melakukan new, kemudian setelah new kita masukkan nama virtual machine-nya, contohnya itu name node, kemudian kita tentukan folder dari virtual machine-nya ingin ditaruh di mana, kemudian kita masukkan ISO atau CD dari instalasi virtual machine kita, yang mana kita akan menggunakan Alpine, maka kita akan memasukkan ISO dari Alpine. Nah, setelah itu kita pilih di sini, kita pilih Linux OS-nya, kemudian di sini kita pilih Another Linux. Nah, setelah selesai, kita langsung tekan di sini untuk alokasi virtual hard disk-nya itu bebas, terserah kita mau atur berapa giga, tapi saya akan menggunakan sebanyak 20 giga nanti. Nah, setelah itu boleh juga untuk melakukan setting terhadap RAM dan CPU yang akan kita gunakan terhadap virtual machine-nya. Nah, setelah selesai, kita akan melakukan konfigurasi jaringan. Nah, konfigurasi jaringan dikarenakan di sini kita akan menggunakan multi-device, otomatis kita akan menggunakan yang namanya bridge. Nah, di sini ada adapter 1, kita akan memasukkan NAT. Nah, NAT itu berfungsi untuk menghubungkan device ke jaringan. Nah, setelah kita menambahkan NAT di sini, kita akan menambahkan adapter 2, kita centang nanti. Kemudian setelah kita centang, maka kita pilih di sini attach to bridge adapter. Nah, bridge adapter ini untuk apa? Bridge adapter ini untuk menghubungkan antara satu device dengan device yang lain. Jadi jadi virtual machine-nya itu enggak hanya terhubung ke device host-nya aja, tapi bisa terhubung ke device lain. Nah, untuk name ini kita memilih salurannya. Apakah kita mau memilih saluran Wi-Fi ataukah kita mau memilih saluran dari Ethernet atau LAN. Nah, setelah selesai, kita tinggal OK dan kita langsung lanjut ke penginstalasian Alpine Linux, Hadoop, dan Java. Oke, jadi sebelum kita memulai soalnya, yang dimana kita pertama kali kita harus menyiapkan node-node-nya terlebih dahulu, yang dimana kita membutuhkan name node, resource manager, dan 2 buah data node. Nah, untuk setting masing-masingnya itu kita pertama kita harus menginstal Alpine terlebih dahulu, yang dimana kita bisa download di Alpine Linux. Kemudian kita akan melakukan setup Alpine, dimana kita akan memasukkan bahasa yang akan kita gunakan, dan juga kita akan memasukkan IP address yang akan kita gunakan. Nah, selain itu juga kita akan memasukkan DNS name server, yang mana kita akan menggunakan 888. Nah, setelah selesai kita melakukan setup Alpine, kita akan melakukan power off, kemudian menyalakan kembali dari node yang telah dibuat tadi, agar semua setting yang telah kita lakukan sebelumnya itu diterapkan. Nah, kemudian setelah kita selesai menginstal Alpine, pada setiap virtual machine yang ada di masing-masing device, kita akan melakukan install Java, yang dimana kita sebelumnya itu belum bisa menggunakan SSH, dikarenakan kita belum menentukan IP address. Nah, karena kita sudah menentukan IP address, kita bisa menggunakan mode SSH. Nah, setelah kita masuk melalui SSH, kemudian kita akan melakukan instalasi Java, yang dimana setelah kita selesai mendownload Java, kita harus menambahkan path Java tersebut ke dalam repository. Oke, setelah kita selesai melakukan instalasi Alpine tadi, kita akan melakukan instalasi Java. Di mana instalasi Java itu kita akan melakukannya menggunakan mode SSH. Kenapa mode SSH? Dikarenakan kalau mode SSH kita bisa melakukan copy paste dari Windows ke virtual machine. Nah, kita akan melakukan instalasi Java pada setiap virtual machine dari setiap device yang akan digunakan. Kita akan masuk ke SSH dengan cara SSH root atau SSH user, tapi karena kita belum menambahkan user baru, kita akan menggunakan root. Jadi kita SSH spasi root at IP dari device yang akan kita gunakan, kemudian enter, dan masukkan password jika sudah menetapkan password. Nah, setelah selesai, kita akan menghapus hashtag pada baris community yang ada di repository. Kemudian, setelah selesai, kita akan Ctrl X. Kemudian Ctrl X itu kita tekan Y,
untuk menyimpan data dan kemudian kita enter. Setelah selesai, kita baru akan melakukan penginstalan Java yang mana dengan cara kita melakukan APK update. Kemudian setelah selesai, kita akan melakukan APK add OpenJDK 8 strip JDK. Nah, di sini tidak saya contohkan. Kenapa? Karena untuk mempersingkat waktu, sudah saya lakukan penginstalasian semua untuk baik Java ataupun Hadoop. Kemudian setelah selesai kita melakukan instalasi Java, kita akan melakukan instalasi Hadoop. Bagaimana sih cara instalasi Hadoop? Cara instalasi Hadoop itu, kita tinggal masukkan link dari Hadoop ke SSH kita pada setiap node daripada setiap device yang kita gunakan, mana kita tulis wget spasi, kemudian link dari tempat kita akan melakukan download Hadoop tersebut. Kemudian setelah selesai, kita akan melakukan cek dengan ls. Setelah selesai melakukan ekstrak Hadoop, kita akan melakukan instalasi Nano. Nah, setelah selesai melakukan instalasi Nano, kita akan melakukan instalasi Bash. Nah, Nano itu untuk apa? Nano itu untuk melakukan edit data ataupun menambahkan data yang berupa huruf atau angka, bisa juga isinya itu bisa CSV, isinya bisa TXT, isinya bisa Word, dan sebagainya macam. Nah, setelah selesai, kita akan melakukan pemindahan direktori Hadoop ke user lokal Hadoop. Nah, setelah selesai kita melakukan pemindahan, kita akan mengkonfigurasikan pet Java ke Hadoop. Nah, itu bagaimana sih cara melakukan konfigurasi pet Java tadi? Nah, cara untuk konfigurasi pet Java tadi itu kita melakukan menggunakan Nano. Nah, setelah selesai kita membuka dari yang tadi, yang Hadoop env.sh, kita akan memasukkan export java_home usr lib jvm dan java strip 1.8 strip OpenJDK. Nah, untuk versi Java-nya itu bebas, tergantung kita akan menggunakan versi berapa. Tapi untuk sekarang kita akan menggunakan Java versi 1.8. Nah, setelah selesai, silakan tekan Ctrl X, kemudian Y. Setelah selesai, tekan Enter. Nah, maka akan kembali lagi ke halaman ini. Nah, setelah selesai melakukan instalasi pet Java ke Hadoop, kita akan melakukan verifikasi instalasi Hadoop. Bagaimana caranya? Caranya itu dengan cara kita memasukkan ini, user, local Hadoop, bin Hadoop, spasi version. Oke, nah, jika sudah muncul versi dari Hadoop, maka kita telah berhasil melakukan instalasi Hadoop. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, di sini kita akan memasukkan host. Nah, isi dari host ini untuk meregistrasikan setiap IP dari data node. Itu ada name node, data node 1, dan data node 2. Ini dilakukan di root. Oke. Selanjutnya, untuk worker, isinya itu untuk meregistrasikan data node 1 dan data node 2. Oke, selanjutnya kita akan mengganti ke user big data. Setelah berganti ke user big data, baru kita menyeting core site XML-nya. Nah, di sini konfigurasinya ada property. Di dalam property terdapat IP, yang dimana kita akan memasukkan IP tersebut menjadi IP HDFS yang akan kita gunakan adalah 192.168.69.60. Lalu ada IO buffer size, yang dimana ini berfungsi untuk meningkatkan jumlah batasan data yang dapat dilakukan. Oke, itu untuk core site XML-nya. Lalu untuk ADFS site XML-nya, oke, di sini isi dari ADFS site-nya. Untuk DFS name node itu inisialisasi name node. Lalu di bawahnya itu ada data node yang untuk menginisialisasi data node-nya. Lalu untuk web HDFS enable itu untuk mengaktifkan HDFS-nya. Lalu di bawahnya lagi itu ada data node use data node hostname, itu untuk mengidentifikasi berdasarkan hostname. Di bawahnya lagi itu ada client use data node, ibaratnya web yang bisa menggunakan data node hostname. Lalu di bawahnya lagi itu name node data node registration. Jadi ini digunakan untuk tidak bakal ngelakuin verifikasi atau pengecekan terhadap IP registration. Pada name node dan data node di bawahnya lagi, the block size untuk membesarkan ukuran transaksi data. Setelah itu, heartbeat interval untuk meningkatkan jumlah heartbeat sebanyak 3. Habis itu kita ngelakuin recheck heartbeat selama setiap 30.000 ms. Heartbeat itu untuk melakukan report data node mati atau hidupnya. Oke, selanjutnya akan masuk ke yarn site XML. Oke, lalu isi yarn ini, yang resource manager hostname itu, untuk masuk ke IP Resource Manager 192.168.69.60. Itu adalah Resource Manager-nya. Lalu di bawahnya untuk Node Manager Aux Service itu untuk mengatur map reduce-nya. Lalu untuk Node Manager PMEM Check Enable itu untuk mengatur atau mengecek virtual memorinya biar Spark tidak mudah stop pas dijalankan sesuatu yang berat. Lalu untuk bawahnya Node Manager PMEM Check Enable itu untuk physical memorinya. Untuk Node Manager Resource Memory ini untuk meningkatkan resource dari memori.
Dan di bawahnya itu untuk allocation itu untuk meningkatkan Masuk. allocation-nya. Lalu ada maximum allocation ini untuk menambahkan maksimum dari allocation-nya. Lalu yang terakhir itu ada whitelist. Whitelist ini ibaratnya kebalikannya dari blacklist. Baiklah, setelah selesai melakukan pengaturan dari name node, kita akan ke data node. Nah, di data node ini kita akan melakukan penginisialisasi dulu untuk hostnya, yaitu name node dan data node-nya. Nah, seperti ini, name node, data node 1 dan data node 2. Lalu setelah melakukan inisialisasi, disimpan, terus kita melakukan penyetingan seperti core site XML, HDFS site XML, dan juga yarn site XML seperti tadi. Nah, ini untuk isi dari core site XML yang ada di data node. Baiklah, ini adalah core site XML-nya untuk menginisialisasi IP name node ke data node. Lalu ini untuk settingan HDFS site XML-nya. Untuk data node masih sama, nama data node. Habis itu registration untuk menghilangkan. Lalu data node bisa dipakai oleh hostname. Nah, untuk web HDFS enable itu untuk mengaktifkan. Nah, lalu ini untuk isi yarn. Jadi yang data node ini untuk ngenalin resource manager ke data node dengan memasuki IP resource manager ke data node. Nah, untuk IP-nya itu 192.168.69.60. Nah, lalu untuk node manager aux service ini untuk mengatur map reduce-nya. Lalu di bawahnya itu ada node manager pmem check enable. Ini untuk meniadakan verifikasi untuk pmem-nya. Nah, sama dengan pmem check enable yang di bawah. Lalu untuk resource memory, ini untuk meningkatkan resource memory sebanyak 2048. Lalu di bawahnya ada maximum allocation, ini untuk meningkatkan maksimum alokasinya sebanyak 2048. Oke, untuk data node 2 itu settingannya sama seperti data node 1 yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, untuk mengetes apakah hasil dari pengaturan kita sudah dapat dijalankan, itu bisa dengan menggunakan perintah seperti yarn node minlist. Oke, ketika sudah dijalankan akan muncul data node yang terhubung, yaitu data node 1 dan data node 2. Lalu selanjutnya juga ada DFS admin report. Nah, di sini untuk menampilkan live data node, ini berfungsi untuk menampilkan data node mana yang sudah hidup. Nih, ada dua untuk data node yang sudah hidup, itu data node 1 dan data node 2. Oke, selanjutnya dilihat dari web Hadoop 9870. Di sini kita langsung saja ke data node untuk melihat node-node yang sudah terhubung, yaitu data node 1 dan data node 2. Di sini terlihat tidak merah, berarti sudah terhubung. Baiklah, saya Gary, saya akan menjelaskan lanjutan dari Nabil. Setelah itu kita buka SMPP. Setelah SMPP control panel terbuka, lalu kita pilih Apache, dan Apache tersebut kita jalankan. Setelah Apache dijalankan, lalu kita buka folder htdocs, yang di dalamnya kita buat folder lagi. Kalau di kami itu contohnya merupakan tugas TBD. Setelah membuat folder bernama tugas TBD, kemudian kita membuka VS Code untuk membuat PHP. Nah, ini merupakan VS Code yang telah kita buka. Kemudian kita pencet Ctrl KO. Setelah itu kita arahkan ke folder htdocs dan pilih tugas TBD. Kemudian kita select folder. Kemudian setelah kita melakukan select folder, kita melakukan klik kanan dan memilih new file dan kita namakan dengan nama index.php. Ini merupakan bentuk codingannya. Di sini kami menggunakan 3 bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman PHP, bahasa pemrograman HTML, dan bahasa pemrograman dari JavaScript. Selanjutnya, pertama-tama kita inisialisasikan file size untuk upload sebesar 1 GB. Kemudian untuk post max size itu juga kita inisialisasikan sebesar 1 GB, dan memory limit juga kita inisialisasikan sebesar 1 GB. Dan setelah itu kita lakukan set time limit sebesar 600 detik. Ini untuk memberikan waktu 10 menit untuk proses upload dan transfer ke HDFS. Setelah itu kita definisikan name node IP-nya, di mana IP ini berisi 192.168.69.60. Kemudian kita definisikan web HDFS port, yakni 9870. Kita definisikan web HDFS base URL. Dan terakhir kita definisikan Hadoop user dengan nama Big Data. Selanjutnya, proses transaksi data kami menggunakan referensi dari Hadoop Documentation, dan kami perbarui web kami menggunakan CSS dari HTML dan JavaScript. Kedua bahasa pemrograman tersebut kami gunakan untuk memperindah tampilan dari website kami dan untuk mempergunakan suite alert yang berfungsi sebagai notifikasi, dan untuk PHP-nya kami gunakan untuk melakukan transaksi pada bagian datanya. Di sini merupakan tampilan website yang telah kami buat dengan menggunakan 3 bahasa pemrograman, yakni PHP, HTML, dan JavaScript. Di sini kita berada di directory root, di mana directory root ini terdapat folder bernama user dengan tipe directory. Lalu kita tekan user, lalu kita masuk ke directory user, di dalamnya terdapat folder berisi bernama Big Data, lalu kita tekan. Nah, ini kita sedang berada di directory Big Data. Tombol yang di atas itu berfungsi untuk memberitahu user bahwa ia sedang berada di directory mana, dan juga berfungsi untuk user
ketika ingin kembali ke direktori yang sebelumnya. Misalkan kita kembali ke direktori user, maka user hanya perlu menekan direktori bernama user. Kemudian jika ingin masuk lagi, kita akan menekan tombol file yang bernama big data. Nah, ini kita merupakan masuk ke dalam direktori bernama big data. Lalu kita dapat menekan folder baru, di mana di folder baru ini kita dapat mengisi nama test. Lalu kita tekan OK. Di sudut kanan atas terdapat notifikasi bahwa apa yang telah kita lakukan itu telah berhasil. Setelah munculnya dari file baru yang kita beri nama test, kita masuk ke dalamnya. Nah, dalam ini masih kosong karena kita belum mengupload apapun file itu bentuknya. Kita akan coba upload. Yang pertama kita klik upload file. Itu sudah kami batasi tadi, ini 1 GB. Kita pilih file. Kemudian kita cari file yang ingin kita masukkan. Seperti contohnya file dengan penyimpanan yang cukup besar. Kita pilih, lalu kita klik open. Nah, setelah muncul di pilih file, kita tekan upload sekarang. Setelah itu kita tunggu beberapa saat hingga file yang ingin kita upload itu berhasil diupload. Ketika file telah berhasil diupload, maka ada notifikasi di kanan atas bahwa file yang telah kita ingin upload itu telah berhasil diupload. Jika kita ingin mengupload file baru, kita cukup menekan upload file lagi, kemudian kita pilih file. Jika kita mengupload file yang sama yang sudah ada kita upload sebelumnya, coba kita tekan open. Nah, ketika kita akan melakukan upload, nah akan ada notifikasi bahwa file yang ingin kita upload itu sudah ada atau yang sudah kita upload sebelumnya. Kemudian kita pilih cancel. Nah, kita dapat mengatasinya dengan cara edit. Nah, di edit ini kita bisa mengganti nama file yang sudah ada. Misalkan kita ganti bernama Gary. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian file yang tadi bernama lain itu telah berubah menjadi file yang bernama gary.csv. Kemudian kita upload lagi file, pilih file. Kemudian kita upload file tadi yang dengan nama yang asli. Kita klik open. Nah, dia tidak akan ada notifikasi karena telah diedit namanya yang berbeda. Kemudian kita tunggu. Kemudian di kanan atas itu terdapat notifikasi bahwa file yang telah kita upload telah berhasil diupload dengan benar. Nah, fitur edit ini juga berlaku sama seperti kita mengupload file dengan nama yang sama tadi. Misalkan kita edit file yang ini dengan bernama file Gary seperti yang ada di atas. Maka ketika klik OK, dia akan menolak karena nama Gary itu telah digunakan pada file sebelumnya. Kemudian kita klik cancel. Untuk menghapusnya, kita cukup menekan tombol hapus. Terdapat notifikasi apakah ingin dihapus, klik OK. Nah, di kanan atas juga akan notifikasi seperti biasa bahwa file yang ingin kita hapus itu telah terhapus. Oke, soal nomor 1 telah selesai saya jelaskan. Soal kedua, buatlah 3 program dengan Spark SQL yang berjalan di YARN yang digunakan untuk memproses data secara per batch. Dengan kasus, silakan dipilih sesuai dataset dan demonstrasikan upload dataset menggunakan dashboard, lalu memperlihatkan hasilnya pada konsol. Nah, pertama-tama kita masuk ke Hadoop Explorer, kemudian kita pilih upload file, kemudian kita pilih file, kita masukkan ke dataset pertama kita, yakni Healthy Visit, upload sekarang. Setelah file yang ingin kita masukkan telah berhasil kita upload, kemudian kita masuk ke window PowerShell, di mana kita pilih nano pemrograman 1, kita klik enter, kemudian kita akan membuat app pakai builder dengan nama analisis pendapatan. Lalu setelah itu kita melakukan load data dengan cara Spark Read CSV dengan memasukkan link yang berasal dari HDFS. Lalu pada create or replace time view kita akan memberi nama visit. Lalu kita masuk ke query SQL di mana kita bakal menampilkan hasil atau result yang mana kita akan pakai Spark SQL. Untuk perintah kita dapat melakukan select terhadap departemen dan count untuk mentotal seluruh item, lalu kita namakan dengan nama total kunjungan. Kemudian, kita bakal melakukan penjumlahan terhadap total cost. Data tadi kita ambil dari visit, lalu kita kelompokkan menjadi per departemen, lalu diurutkan sebagai total pendapatan dari yang terkecil. Kemudian, kita akan menyimpan hasil SQL tadi ke HDFS dengan path, user, big data, output, /report, underscore pendapatan, dengan header sama dengan true. Kemudian, setelah selesai menyimpan di HDFS, di konsol akan menampilkan tabel yang berisikan hasil analisis pendapatan per departemen yang didapat dari hasil query SQL yang tadi. Kemudian, program akan langsung stop. Setelah itu, kita Ctrl Exit dan klik Enter. Setelah itu, kita akan menjalankannya dengan Spark Submit menggunakan master YARN, deploy-nya kita menggunakan mode client, eksekutornya menggunakan memori sebesar 512 MB, drivernya menggunakan memori sebesar 512 MB juga, eksekutornya dengan core 1, configuration spark.yarn.m.memorinya sebesar 512 MB, dan terakhir program 1.py. Kemudian kita klik enter. Baiklah, setelah kita klik enter tadi, kita tunggu sebentar sampai tabel akan muncul. Mungkin membutuhkan waktu yang sedikit lama. Baiklah, ini tabelnya sudah muncul. Setelah menunggu beberapa saat, di dalamnya terdapat kolom dengan nama departemen, kemudian kolom dengan nama total kunjungan, serta kolom dengan nama total pendapatan. Jadi, terdapat 3 kolom yang muncul. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dan menjalankan program kedua. Oke, baiklah, ini adalah isi dari program kedua dengan nama programnya yaitu segmentasi pasien. Nah, oke, lalu sama seperti sebelumnya kita mengambil data dari Hadoop HDFS
dengan pet user big data lpsit 1m CSV. Lalu kita membuat atau mereplace temp view dengan nama visit. Untuk hasilnya kita menggunakan Spark SQL dengan query select diagnosis. Untuk kasusnya case ketika pasien berumur di bawah 18 tahun, maka masuk di kategori anak. Ketika pasien berumur di bawah sama dengan 60, maka dimasukkan ke kategori dewasa. Jika tidak, maka akan masuk ke kategori lansia. Dan akan diakhiri sebagai kategori usia. Lalu akan dihitung seluruh sebagai jumlah. Dari visits akan dikelompokkan ke diagnosis dan kategori usia, yang akan diurutkan dengan jumlah yang terkecil limitnya 15. Lalu akan disimpan ke HDFS dengan pet user big data output report usia. Lalu akan ditampilkan hasil segmentasi pasien berdasarkan usia, akan ditampilkan sebagai tabel. Setelah ditampilkan maka akan otomatis berhenti. Oke, setelah itu tinggal Ctrl X. Untuk menjalankan program 2 ini sama seperti program 1 tadi, tapi di paling bawahnya diganti sebagai program 2.py. Oke, ketika dijalankan akan sama seperti tadi, menunggu sebentar. Baiklah, ini hasil dari program 2, hasil segmentasi tadi, yang ada kolom diagnosis, kolom kategori usia, dan kolom jumlah. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke program ketiga. Di sini kita masih menggunakan dataset yang sama dengan yang dua program sebelumnya. Kemudian di sini saya namakan program 3.py, di mana dalamnya itu kita akan membuat mname bernama analisis pembayaran. Kemudian kita akan melakukan load data menggunakan spark.csv. Kemudian kita masukkan pet dari dataset yang berada di HDFS tadi, di mana user big data health underscore visits underscore 1m.csv. Kemudian juga kita buat lagi visits lagi. Kemudian di query SQL-nya itu hasilnya itu sama dengan spark.sql, jadi kita akan menggunakan spark SQL lagi. Kemudian kita akan melakukan seleksi terhadap data payment method, kemudian visit type, lalu count sebagai jumlah visit, kemudian ada round pembulatan, dan di dalam round juga itu akan melakukan average atau rata-rata berdasarkan total cost. Kemudian 2 sebagai rata biaya. Nah, kemudian di sini juga ada pemberitahuan juga. Di sini kita mengambilnya itu dari visits dan dilakukan pengelompokan berdasarkan payment method dan visit type dan diurutkan berdasarkan payment method. Nah, kemudian setelah selesai query itu tadi, maka akan langsung disimpan ke HDFS di pet user big data output, kemudian report pembayaran. Nah, setelah selesai disimpan di HDFS, maka kita akan menampilkan hasil query tadi ke dalam bentuk tabel di dalam konsol. Nah, setelah selesai konsol itu menunjukkan tabel, maka Spark atau program ini akan stop. Baiklah, akan kita mulai saja langsung. Jadi di sini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Kita masih menggunakan Spark Submit, tentunya karena kita menggunakan Spark. Kemudian kita menggunakan master yarn, lalu deploy mode dengan client, executor memorinya berjumlah 512 MB, driver memorinya berjumlah 512 MB, executor core-nya itu berjumlah 1 core. Kemudian kita menggunakan konfigurasi Spark yarn-nya itu menggunakan memori sebesar 512 MB. Dan kita gunakan untuk menjalankan program 3. Nah, semua ini dilakukan agar untuk meringankan tugas dari namenode namenode dan data node untuk memproses data yang kita inginkan. Baik, mari kita mulai. Oke, kita akan tunggu sampai tabelnya muncul. Oke, jadi di sini sudah tampil tabel dari hasil query SQL tadi, yang dimana terdapat 4 kolom, dimana setiap kolomnya itu terdapat payment method, kemudian visit type, jumlah visit, dan rata-rata biaya. Oke, kita akan lanjut ke soal terakhir, yaitu soal ketiga. Soal nomor 3. Buatlah 3 program dengan Spark Streaming yang berjalan di yarn yang digunakan untuk memproses data secara real time. Kasus silakan dipilih sesuai dataset, demonstrasikan upload dataset secara bertahap menggunakan dashboard, lalu perlihatkan hasilnya pada konsol. Baiklah, kita ke Hadoop Explorer Pro. Nah, di Hadoop ini kita mencoba membuat folder baru. Folder baru dengan bernama stream_input. Nah, folder telah berhasil dibuat, lalu kita pindah ke window PowerShell. Di sini kita jalankan nano. Nah, ini merupakan kerangkanya. Yang pertama, Spark Stream Builder itu untuk membuat nama dengan nama Stream City Count. Kemudian config itu untuk shuffle partition-nya itu 2. Kemudian Spark context set log level itu kita setel menjadi warn. Kenapa kita setel menjadi warn? Itu karena agar log tidak terlalu banyak sehingga tidak membuat berantakan. Kemudian kita inisialisasikan HDFS dengan menggunakan HDFS /192.168.69.60.2 Kemudian input pad. Nah, input pad ini untuk memberitahu program bahwa mengambil inputan data di pad tersebut, di mana di sini merupakan user/bigdata/stream_input/up1/city. Kemudian ada checkpoint.
Nah, checkpoint ini untuk melihat checkpoint itu sudah sampai mana terakhir kali kita ambil. Kemudian memastikan directory untuk input path dan checkpoint apakah ada. Kalau belum, dia bakal otomatis terbuat. Kemudian ada ensure underscore hdfs underscore dir dalam kurung input path. Input underscore path. Di bawahnya juga ada ensure underscore hdfs underscore dir dalam kurung checkpoint underscore path. Ensure ini untuk mengecek apakah input path dan checkpoint path itu sudah ada. Kemudian ada skema. Skemanya terdapat transaction sebagai string, timestamp sebagai string, product name sebagai string, kategori sebagai string, quantity sebagai integer, price sebagai double, payment method sebagai string, city sebagai string, transaction node sebagai string. Nah, df sama dengan spark.readStream itu untuk menjalankan Spark streamnya. Option kita pilih header, true, skema ini untuk mengambil skema yang di atas. Kemudian option max file per trigger 2, itu artinya dalam satu trigger itu membaca file sebanyak sekaligus 2. Kemudian ada .csv dalam kurung input underscore path, itu untuk memanggil input path yang telah dibikin. Kemudian hasil itu dikelompokkan berdasarkan city, kemudian dilakukan count, dan diurutkan berdasarkan kolom count secara descending. Kemudian query sama dengan result what stream, itu hasilnya akan dilakukan pencatatan dengan output mode sebagai complete, format sebagai console, option itu truncate false, kemudian ada option checkpoint location dan checkpoint path. Di sini kita melakukan trigger, di mana trigger itu akan membaca setiap 20 detik sekali. Jadi, dalam 20 detik sekali, file akan dibaca maksimal 2. Kemudian, melakukan start. Jadi, setelah start, dia akan melakukan perintah yang di atas. Dan hasilnya akan disimpan di dalam checkpoint path. Setelah menyimpan di checkpoint path, maka akan menampilkan tabel di dalam konsol. Print dalam kurung up satu running strip monitoring transaksi per kota. Ini memiliki fungsi memberitahu user bahwa file telah siap diterima dari HDFS. Kemudian, yang terakhir, query await termination itu dia tidak bakal stop sampai user itu menyetopkannya sendiri. Kemudian kita klik Ctrl X, kemudian kita jalankan. Nah, ini kita menunggu 20 detik karena tadi program menunggu selama 20 detik. Bisa dilihat di bawah seperti yang tadi di atas terdapat tulisan up satu running strip monitoring transaksi per kota. Nah, program telah memberitahu user bahwa file siap diterima dari HDFS. Kemudian kita klik stream underscore input. Kita pilih up satu underscore city. Nah, folder ini kosong. Kita akan upload sebuah file. Kita klik upload file, kita pilih file, dan kita pilih transaction 1M41. Kita upload sekarang, kita tunggu. File berhasil di-upload, maka kita sebagai user akan menunggu di Windows PowerShell. Oke, tabel yang pertama itu sudah muncul. Kemudian kita upload file yang kedua. Kita pilih file. Kita pilih part 2, kita upload. Kemudian kita tunggu lagi. File kedua berhasil di-upload, dan kita tunggu untuk tabel yang kedua. Di tabel 1 dan tabel kedua memiliki perbedaan pada isi count, serta urutan dari kota juga memiliki perbedaan. Kemudian, kita upload lagi file yang ketiga. Kita pilih file. Kita pilih part 3. Kita open, kita upload sekarang. Kemudian kita tunggu lagi. Part 3 telah berhasil di-upload dan kita tunggu tabel ketiga. Kemudian tabel 3 muncul. Memiliki juga perbedaan di dalam isi count. Di tabel ketiga ini, count-nya berubah, namun urutan city di dalam kolom tersebut tetap sama. Jadi, ketiga tabel ini memiliki perbedaan. Setelah itu, kita akan cek ke folder checkpoint path. Kita kembali ke big data. Kita klik checkpoint. Kita pilih file up1 city. Kemudian di sini kita bisa melihat tempat atau lokasi di mana pencatatan stream yang telah kita sebagai user lakukan. Oke, di sini kita akan lanjut ke program selanjutnya, program kedua, yang dimana dikarenakan tadi kita sudah melakukan pembuatan terhadap stream input, maka sekarang kita bisa langsung buka saja Nano ya. Kita buka Nano, dan kita buka nama program itu adalah F2 Revenue by Payment. Kita buka. Nah, ini adalah tampilan dari halaman coding dari programnya, yang dimana saya akan menggunakan Spark Session Builder itu untuk membuat app name-nya itu sebagai F2 Revenue by Payment. Kemudian config-nya itu saya gunakan Spark SQL, shuffle partition-nya itu 2. Setelah itu juga di bawahnya itu saya menggunakan Spark Context Set Log Level-nya itu warning atau warn, itu sebagai biar tampilan nanti di konsolnya itu rapih, tidak full oleh tulisan log. Nah, setelah itu di bawahnya itu bisa dilihat di sini saya menginisialisasi HDFS, input path, dan checkpoint path, yang dimana HDFS-nya kita menggunakan link dari dari IP dari name node. Kemudian di sini ada input path-nya. Input path-nya juga kita akan memanggil dari HDFS yang tadi ke sini. Kemudian kita buka directory user, big data, stream input, kemudian F2 payment. Kemudian di sini ada checkpoint path-nya. Checkpoint path-nya juga akan memanggil HDFS tadi. Kemudian juga akan membuka directory user, big data, checkpoints, dan kemudian M2 payment. Kemudian di bawahnya bisa dilihat di sini ada dev ensure HDFS dir. Di sini akan berfungsi untuk dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah
directory yang telah kita sebutkan di atas tadi, dua ini, itu sudah ada atau belum. Jika sudah, maka dia akan langsung lanjut ke area bawah. Jika belum, maka dia akan membuat foldernya berdasarkan path yang telah kita tentukan tadi. Nah, kemudian setelah selesai, dia akan melakukan double check lagi. Dia akan cek sekali lagi apakah input path dan checkpoint path itu benar-benar telah ada. Nah, jika dicek dua-duanya sudah ada, maka dia akan langsung lanjut ke bawah. Di sini saya melakukan inisialisasi skema yang dimana isinya adalah berikut. Kemudian ada juga di sini saya menggunakan DF. DF itu sama dengan Spark read stream yang dimana dia akan memulai pencatatan. Di mana optionnya itu adalah header itu true, kemudian dia akan membaca skema yang telah kita buat tadi, kemudian optionnya itu max files per triggernya itu 1. Jadi setiap kali triggernya itu terpicu, dia akan membaca maksimal 1 file. Kemudian di sini CSV-nya itu saya memasukkan dari input path yang telah saya buat di atas tadi. Kemudian di bawahnya juga di sini DF-nya itu lagi saya membuat ini menjadi kolom yang dimana dia menjadi revenue, kemudian kolomnya itu quantity dikali kolom price. Jadi di sini ada dua kolom, ada kolom revenue dan kolom quantity dikali kolom price. Nah, di bawahnya ini dia itu adalah agregat total revenue per payment method. Jadi resultnya itu sama dengan df titik group by dikelompokkan berdasarkan payment method, kemudian diagregatkan. Kemudian dia akan dilakukan penjumlahan revenue-nya, kemudian akan dibuat alias itu menjadi total revenue. Nah, setelah selesai, di bawahnya itu kita akan melakukan pencatatan. Nah, di sini kita akan memulai pencatatan, kemudian di bawahnya itu bisa dilihat, di sini output mode-nya itu complete, di bawahnya ini formatnya itu console, jadi kita akan menggunakan format console. Kemudian di sini juga ada option truncate files. Kemudian di bawahnya juga kita akan menggunakan option checkpoint location, yang dimana kita akan memasukkan checkpoint path. Di sini berfungsi untuk lokasi penyimpanan data dari stream yang telah kita lakukan. Nah, checkpoint juga itu seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Checkpoint itu berfungsi untuk membuat si program ini melakukan cek terlebih dahulu. Terakhir kali tadi itu dia sudah sampai di file mana atau sudah sampai mana telah memproses data. Kemudian di sini juga ada trigger. Nah, trigger yang telah kita buat di atas tadi. Nah, triggernya itu dianya akan terpicu sebanyak 10 detik sekali. Jadi selama 10 detik, jadi satu kali dia trigger, maka dia akan menunggu selama 10 detik, kemudian dia akan lanjut lagi ke file selanjutnya jika si user sudah memasukkan. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah start. Start ini berfungsi untuk menjalankan semua yang ada di sini. Nah, bisa dilihat di sini print di bawah sini, ini berfungsi untuk memberitahukan user bahwa program telah siap untuk menerima file yang akan diberikan oleh user dan akan siap untuk memprosesnya. Nah, di bawah bisa dilihat di sini ada query await termination. Nah, ini berfungsi untuk membuat program ini tidak akan stop sampai user akan men-stopnya sendiri menggunakan Ctrl C. Nah, kita akan coba sekarang. Sekarang kita akan mulai saja langsung biasa. Oke, ya. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini kita akan melakukan Spark submit. Di sini juga ada master yarn, kemudian juga deploy mode itu client, kemudian driver memorinya itu saya atur 1 GB, kemudian juga executor memorinya itu saya atur 512 MB. Situ configuration Spark executornya itu memory overheadnya itu saya atur 256. Kemudian configuration Spark driver memory overheadnya itu saya atur juga 256. Nah, kemudian di bawahnya itu number executorsnya itu 1, kemudian executor course-nya itu juga 1, sebanyak 1 core. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena kita menggunakan file yang cukup besar, jadi agar si Hadoop-nya tidak terlalu terbebani, maka kita perlu untuk melakukan persubmit seperti ini. Nah, maka saya akan memasukkan nama program tadi, F2 Revenue by Payment.py. Sekarang kita akan tunggu. Di sini kita telah menerima pesan dari program, itu artinya berarti kita telah siap untuk mengirimkan file dari HDFS ke program. Oke, di sini kita masuk ke F2 Payment, kemudian kita upload file. Di sini kita pilih filenya. Di sini part 1 terlebih dahulu. Kita upload sekarang. Kita tunggu sampai dia akan upload. Oke, sekarang telah selesai upload file KDFS. Kita tunggu di konsol sampai tabelnya tampil. Oke, sekarang tabel telah tampil. Tabel telah tampil di sini. Kemudian kita coba upload lagi file kedua. Kita tes apakah akan bertambah total revenue-nya. Oke, telah berhasil dimasukkan ke HDFS. Kita tunggu untuk batch selanjutnya. Oke, batch selanjutnya telah berhasil juga dan total revenue juga telah bertambah, tapi untuk posisi payment method-nya juga itu masih tetap dikarenakan urutannya itu masih sama kurang lebih untuk urutan jumlahnya. Oke, per 3-nya telah selesai ditambahkan dan total revenue-nya juga telah bertambah menjadi 7. Oke, sekarang karena sudah selesai, kita melakukan untuk pengetesannya di konsol. Kita akan mengecek apakah hasil pencatatan dari stream ini benar-benar masuk ke dalam folder checkpoint. Nah, kita cek checkpoint, kemudian payment. Nah, di sini bisa kita lihat catatan telah berhasil masuk ke HDFS. Oke, saya akan melanjutkan ke program yang ketiga. Jadi, program yang ketiga ini adalah F3 Top 3 Product. Nah, langsung saja kita buka programnya.
Nah, ini isi dari program untuk top 3 product dengan app name-nya itu F3 stream top 3 product. Dan config-nya itu Spark SQL untuk meng-shuffle partitionnya sebanyak 2. Lalu untuk set log levelnya itu disetting menjadi warning atau one supaya lognya tidak muncul terlalu banyak yang bisa mengganggu. Lalu untuk HDFS config-nya itu pertama diinisialisasikan dulu HDFS-nya dengan IP name node 192.168.69. Lalu inisialisasi juga input path-nya untuk mengambil datasetnya di path HDFS user big data stream input F3 product. Lalu inisialisasi lagi untuk checkpoint path di user big data checkpoint F3 top 3 product. Lalu di bawahnya ada dep ensure HDFS dir path. Jadi ini tugasnya untuk mengecek apakah dari path itu sudah ada direktori input path dan checkpoint path tadi. Jika tidak ada maka akan dibuatkan. Lalu di bawahnya lagi ada ensure HDFS dir dan ensure HDFS dir. Ini keduanya masih sama fungsinya untuk mengecek apakah input path dan checkpoint path itu sudah ada di direktori atau belum. Lalu di bawahnya ada skema. Ini kita inisialisasi skemanya. Ada transaction ID itu string, timestamp itu string, product name itu string, kategori itu string, quantity itu integer, price itu double, payment method itu string, city itu string, transaction node itu string. Oke, di bawahnya lagi ada df spark read stream. Ini untuk memulai membaca streamnya dengan option header true dan skema ini untuk memanggil skema yang sudah kita buat tadi. Lalu option itu max files per trigger itu 2. Jadi ini akan men-trigger file itu sebanyak 2. Lalu akan memanggil dataset CSV di input path. Lalu di bawahnya ini ada df clean sama dengan df. Ini fungsinya untuk membuat tabel yang tampilannya lebih bersih. Di sini ada filter, column, transaction ID, is not null, dan column transaction ID tidak sama dengan transaction ID. Dengan column product name itu di trim column product name. Lalu di filter column product name-nya is not null dan column product name tidak sama dengan kosong. Lalu di bawahnya itu ada agregat yang isinya itu count sama dengan df clean tadi yang dikelompokkan ke product name lalu di count kan. Lalu ini untuk top 3 via for each batch-nya. Ini ada dep show top 3 batch df batch ID. Ini akan menampilkan top 3-nya. Top 3 sama dengan batch df order by column count descending dan dibatasi limitnya 3. Lalu print batch ID F top 3 ini akan menampilkan judulnya yaitu F3 top 3 product. Lalu akan top show truncated sama dengan false. Lalu di bawahnya ada query sama dengan counts write stream untuk melakukan pencatatan dari stream tadi dengan output mode complete for each batch-nya show top 3 dan option checkpoint location itu di checkpoint path. Lalu akan trigger processing time-nya itu setiap 30 detik sekali. Lalu akan start itu untuk menjalankan program yang sudah dibuat di query. Lalu untuk kedua print ini yang fungsinya untuk memberitahu user bahwa program ini sudah siap untuk menerima file. Lalu yang terakhir ini query await termination ini program akan terus berjalan sampai si user memberhentikannya dengan Ctrl C. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan programnya. Baiklah, ini adalah perintah untuk menjalankan program top 3 product menggunakan Spark submit master yarn deploy mode-nya client. Lalu driver memorinya disetting menjadi 1 GB dan eksekutor memorinya disetting menjadi 512 MB. Dan di bawahnya ada config Spark eksekutor untuk memory overhead-nya disetting sebanyak 256 MB. Dan config Spark driver-nya disetting memory overhead-nya 256 juga. Lalu untuk 6 eksekutornya itu 1 dan eksekutor course-nya itu 1. Lalu kita jalankan saja programnya. Setelah dijalankan kita tunggu beberapa saat. Baiklah, perintah print-nya sudah muncul, jadi kita akan langsung saja untuk mengupload filenya. Nah, di Hadoop Explorer juga sudah muncul foldernya. Kita masuk, lalu kita upload filenya. Pilih file. Kita akan coba masuk ke part 1 dulu. Oke, sudah berhasil, maka kita tunggu sebentar. Baiklah, untuk dataset yang pertama, part 1-nya sudah muncul di program. Untuk tabelnya itu ada isi product name dan count. Kita coba untuk memasukkan dataset file yang kedua. Oke, sudah berhasil di-upload, maka kita tunggu lagi. Oke, file sudah terupload yang keduanya, maka di program sudah muncul juga. Untuk product name itu sudah terlihat perubahan dari produknya. Dan juga count-nya juga berubah. Selanjutnya kita akan coba upload lagi satu file lagi. Ini sudah berhasil di-upload. Nah, untuk file dataset yang terakhir sudah muncul di program. Dan product name itu ada perubahan masih, dan count-nya juga ada berubah. Itu untuk app top 3 product. Baik, setelah kita menjalankan program ini, kita akan mencoba untuk mengecek checkpoint apakah sudah berhasil atau belum. Kita kembali ke direktori Big Data, lalu masuk ke checkpoint, dan kita lihat di F3 Top 3 Product. Nah, di sini terlihat sudah ada data-data yang tercatat. Sekian presentasi dari kelompok kami yang telah menjawab baik dari soal 1, soal 2, soal 3,
untuk menyelesaikan UAS dalam mata kuliah Teknologi Big Data. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon kritik dan saran. Terima kasih atas perhatiannya.